Ajak Bapak Marwan nih keliling-keliling nih ke rumah Ibu Fatmawati ya Pak ya. Kita keliling ke sana dulu boleh? Yuk, cus kita lihat dulu. Wow. Oke, Pak, saya mau tanya ini foto ini ceritanya tentang apa nih? Ini fotonya Fatmawati dengan bapak ibunya. Oh, Fatmawatinya, ini bapaknya, ini ibunya. oke. Ayahnya bernama Hasanuddin dan ibunya bernama Siti Khadijah. Nah, ini adalah mereka berarti Bu Fatmawati ini sendiri ya? Anak tunggal. Anak tunggal. Ya wajar sih sebenarnya kalau Bapak Soekarno jatuh cinta. Manis pisan ya. Manis banget ya. Jadi ini ayah dan juga bundanya dan ini Bu Fatmawati. Terus kita ke sana lagi boleh, Pak? Boleh. Nih. Kayak di sini nih saya tertarik banyak banget nih. Ini foto-foto apa ini sebenarnya? Ini foto-foto kegiatannya waktu masih jadi ibu negara. Oh. Ini waktu Fatmawati lagi ngalungkan bunga dengan Bapak Surin GB. Bapak Surin GB waktu itu sebagai komandan pasukan perdamaian PBB ke Kongo. Pasukan Garuda 1 gitu. Oh gitu. Pada saat pelepasan Ya. atau pada saat pulangan ini, Pak? Ya siapa? Oh, berangkat, pulang itu. Berangkat. Kemudian yang ini, Pak? Yang ini Fatmawati dengan Bung Karno lagi berkunjung ke Filipina. Ini Presiden Filipina, Corino namanya. Oh, Ya. saya lihat-lihat saya kira ini Soeharto agak mirip masyarakat. Ternyata bukan ya. Corino. Oh ini presidennya Filipina. Filipina. Ya. Kemudian yang sebelahnya Pak boleh kita cerita-cerita. Ini Ibu Fatmawati lagi naik becak di Jakarta. Oh, saya kira ini di Bengkulu. Enggak. Bukan ya. Saya kira ini di Bengkulu. Oh, jadi kisahnya setelah menikah, Ibu Fatmawati langsung diboyong oleh Bapak Soekarno itu ke Jakarta. Dan banyak aktivitas-aktivitas yang di sini itu semuanya datang dari Jakarta. Oke. Terus Pak boleh Pak kisah-kisah lagi nih. Oh ini. Ini Bapak ngasih ke Bung Karno. Di jalan Soekarno-Hatta. Ya. Jadi waktu Bung Karno udah ke Bengkulu, ini Bung Karno, dia bawa istri keduanya Bu Inggit, ini Bu Inggit, ini angkatnya Bu Inggit nama Rana Juami, nah, ini Fatmawatinya. Oh. Tapi Fatmawati itu belum nikah dengan Bung Karno. Pada masa ini. Iya. Oke. Pada saat masa pergerakan kita untuk proklamasi ya Pak ya. Kalau yang ini Pak, ini ramai betul. Ini sekolahnya Fatmawati Oh, saya kira ini foto keluarga. di Tubuhan Muhammadiyah. Oh, gini ya. Jadi teman-teman ini adalah sekolah. Ya, sekolahnya Fatmawati. Ibu Fatmawati bersama. Pada saat itu Ibu Fatmawati sekolah atau dia sebagai guru? Sekolah. Sekolah. Oke. Nah, jadi pemirsa kalau misalnya main ke rumah Ibu Fatmawati, teman-teman bisa lihat-lihat nih, nonton-nonton nih, atau misalnya baca-baca. Sebenarnya di bawahnya sudah ada keterangan, jadi teman-teman nggak bakal tersesat kalau melihat foto-foto itu ya Pak Marwan ya. Oke. Nah ini ada baju. Iya. Ini baju apa? Baju aslinya Tubuh Fatmawati. Pure asli nih Iya, Pak. baju aslinya. Tidak ada direnovasi di ala rumah kali ada renovasi ya. Jadi ini adalah manekennya, ya ibarat kata maneken untuk bawaan baju Ibu Fatmawati. Yang pasti kalau baju Ibu Fatmawati saya kenakan, oke, fine, ini tidak muat. Bisa dikatakan sebenarnya Ibu Fatmawati ini bukan hanya mencuri hati sang kepala negara pada masa itu, tapi juga banyak orang yang mengirimkan hal-hal bagusnya ya Pak ya. Oke, kita udah lihat yang di sini nih. Tadi kan kita juga udah berbincang-bincang, ada juga beberapa barang-barang yang masih asli. Boleh kita lihat Pak? Silakan. Oke. Silakan. Silakan. Oke, sekarang kita ada di ruangan apa nih Pak? Ruang pamer Bu. Ruang pamer look, ya ini adalah salah satu ruangan yang bisa teman-teman masukin dan teman-teman bakal lihat mesin asli menjahit bendera merah putih pada masa itu. Oke, nah ini asli nih Pak ya? Iya, iya. Asli. Oh pada masa itu begini, ini nggak boleh diotak-atik ya? Boleh. Oh boleh. Kalau di sini juga tertera sih mesinnya. Panas pakai Fatmawati jahitnya Fatmawati. Oke, jadi ini kayak keterangan sebenarnya, jadi kayak kasih tahu bahwa ini adalah mesin yang digunakan oleh Bu Fatmawati pada masa itu karena memang beliau apa namanya menjahit atau menyatukan antara merah dan putih ya Pak. Oke, ini bisa dikatakan bisa sampai masih dengan utuh seperti ini kan pasti penuh dengan penjagaan yang sangat luar biasa ya Pak. Ada masalah nggak Pak? Maksudnya itu ya masalah lah ketika misalnya pada saat menjaga
cagar budaya sejarah ini tetap bisa bertahan, tetap bagus lah. Alhamdulillah, semenjak saya menjaga rumah ini nggak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi memang sudah ditakdirkan untuk menjaganya secara baiknya. Alhamdulillah nggak ada masalah ya. Dan misal kayak membersihkan atau yang membersihkan salah satunya, karena kan ini kalau tidak dibersihin dia sikap berdebunya tinggi nih. Ini kan Bapak sendirian, apa ada yang membantu selain Bapak? Ada yang membantu saya ada. Siapa tuh Pak? Itu ya saya tunjuk sendiri aja ke temannya. Teman apa keluarga? Masih teman. Masih teman. Kalau untuk anak-anak bagaimana Pak? Untuk anak-anak seperti anaknya Pak Marwan ada ikut menjaga gitu? Enggak. Maka punya kesibukan masing-masing. Jadi biarlah sang ayah saja ya, kayak yang memperbaiki, menjaga gitu ya. Jadi ini adalah mesinnya, kelihatan ya, jujur dan Putri tidak mengerti cara makainya. Ya, ini kayaknya berat banget ya makainya ya. Ini yang ada dalam ruangan ini. Ini foto dia dan juga bukan mandi. Ini waktu dia terima tamu dari Belanda. Ini Suster Stila dari Belanda. Ya, kali ini dia dengan ibu Agus Salim, ini Ibu Salim. Kunjungan ke negara. Ini di Bengkulu apa? Ini di negara Jakarta ya. Di Jakarta juga. Di Jakarta. Terus yang itu Pak? Kali ini keluar foto besaran bukan Fatmawati. Ini bapaknya Bung Karno. Ini Fatmawatinya. Ibunya Bung Karno. Ini bapak ibunya Fatmawati. Ini Bung Karno. Oke. Foto sudah nikah. Oh, foto setelah menikah ya Pak ya. Aktivitas apa ya? Ya. Ini foto yang berjejer ini foto Ini apa, dengan Pak? ibu-ibu juga ini. Ibu-ibu Fatmawati wanita Pewari Istana Negara. Oke. Kali ini dengan Bapak Hamengkubuwono ke-9. Oh, pada saat itu ya, Istimewa Yogyakarta. Ya. Ini saya agak tertarik sama siapa sosok ini nih? Nah, ini sosok nenek kami. Oh, Jadi ini ibunya dari Bapak Fatmawati. ibu dari, Ibu Bapak. kalau bisa dikatakan si neneknya Ibu Fatma ya. Ya. Oh, ini keluarga Nah, Burger. ini keluarga. Ini Burger ini adalah kepala rumah tangga istana waktu itu. Oh, Ya, jangan. tapi sepertinya kayak bukan orang Indonesia ya? Memang bukan Malaysia, orang Belanda ini. Oh, ini orang Belanda Ya. semua. Jadi ini Megawati kecil, ini Fatmawatinya. Oh, ternyata begini loh penampakan Ibu Kecil. Unyu deh. Iya, Ibu Megawati yang maksudnya Unyu ya. Ini Bu Fatma? Ya. Oke. Dan ini masa prawedding. Ya. Saudara, masa prawedding itu udah lama ya Pak? Ini masa praweddingnya nih. Kisah romantisnya Bapak Soekarno dan juga Ibu Fatmawati. Teman-teman pemirsa juga di sini juga ada foto yang memperlihatkan mesin jahit gitu ya, saat Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih ya. Ini adalah ruangan selanjutnya yang kita kunjungi. Kita masih ada satu ruangan lagi ya Pak ya. Kita boleh ke sana? Silakan. Ya, yes. Oke, nah kata tadi udah dari tempat ruangan Pemerlook ya, atau misalnya tempat untuk kita lihat beberapa peninggalan-peninggalan lainnya. Sekarang kita monggo permisi ke kamar tidurnya Ibu Fatmawati. Permisi Ibu, assalamualaikum. Ini agak-agak takut-takut nih masuk kamar. Ya, ini udah direnovasi belum sih sebenarnya Pak? Yang ini udah renovasi. Apa yang kelambu dan kasurnya nggak asli lagi, yang asli tinggal ranjangnya aja. Jadi ini bisa dikatakan buat teman-teman sih sebenarnya ruangan ini tuh adalah ruangan tempat masa kecil ya, ini masa kecilnya ya Pak ya, Ibu Fatmawati. Oke Pak, ini kan kita udah dari masuk ruangan sana, terus kita lihat juga beberapa ruangan-ruangan yang lainnya. Maksudnya apa ya, ini kan terus akan selalu, ini mau dimakan umur pun juga tetap orang akan mengenang sejarah ini terus gitu loh, baik itu dari muda sampai itu yang tua. Nah, harapan pandangan ke depannya Bapak mengenai ini jatuhnya kan wisata ya, wisata sejarah
yang Bapak inginkan, yang diharapkan oleh baik itu pemerintah ataupun warga masyarakat dan juga para penonton yang ada di rumah itu apa, Pak? Ya, kita mari sama-sama berkunjung ke tempat sejarah ini untuk melestarikan sejarahnya, dan juga kita untuk mengingat-ingat sejarah itu, jangan sampai hilang sejarahnya. Jadi itulah sejarahnya yang Bu Fatmawati ini. Karena banyak sekali nih orang-orang kayak yang anak muda nih mikir kayak sejarah tuh kayak terlalu bukan mengerikan, atau maksudnya jarang sekali orang mau tahu gitu loh. Padahal sebenarnya seberapa penting sebenarnya menurut Bapak, pandangan Bapak mengenai sebuah sejarah? Sangat penting sekali, soal dari sejarah itulah kita dapat melihat kemajuan perkembangan dunia ini, itulah. Jadi itu sejarahnya, jangan sampai hilang sejarahnya itu. Ada pesan-pesan nggak Bapak buat pemirsa di rumah mengenai sebuah kata sejarah ataupun tentang rumah Ibu Fatmawati? Marilah kita datang mengingatkan sejarah ini ke rumah ini, jangan sampai lupa dengan sejarah. Sejarah itu sangat penting bagi kita, apalagi zaman sekarang ini, anak-anak muda dan anak sekolah sekarang ini pelajaran sejarah itu agak minim di sekolahan. Jadi mari jangan bukti dengan nyata, lihat sendiri keadaan sebenarnya. Mengenal sejarah jauh lebih dekat, dengan tanpa hanya sekedar membaca atau seperti itu ya Pak ya. Oke, itu adalah pandangannya. Dan untuk misi selanjutnya nih Pak, atau misalnya hal yang tujuan yang ingin Bapak capai selanjutnya mengenai rumah ini bagaimana? Harapan saya, mari kita bersama melihara rumah ini, kita jaga, kita rawat supaya tetap abadi ada selamanya. Amin. Nah, ini by the way nih Pak, saya agak kepo nih. Ini kan setiap beberapa tahun, Bapak sudah 15 tahun menjaga rumah Ibu Fatmawati. Apakah next ya itu akan ada yang melanjutkan perjuangan yang Bapak lakukan? Kalau saya masih ada anak, tapi belum tentu lagi dia mau seperti ini. Oh gitu ya. Karena yang kayak gini dari keluarga ya Pak ya? Bagusnya bagus dari keluarga. Karena kalau keluar dari keluarga itu kadang jarak tuh gak nyimpang. Oke. Selain itu Pak, sehari-hari kan Bapak nih sendirian aja. Biasanya ngapain aja Pak di sini Pak? Ya, siap-siap nunggu datang tamu aja. Oke. Datang tamu. Nunggu di sini sampai jam 4:30 sore biasanya setiap hari ya Pak ya. Dan ini sampai hari Minggu buka. Sampai hari Minggu buka. Nah, itu jadi teman-teman, tadi Pak Marwan udah cerita nih tentang tentang sebuah arti, sebuah sejarah. Jadi buat teman-teman kita udah pasti harus tahu dan harus mengerti bahwa sejarah itu adalah hal yang paling wajib untuk diketahui, ya nggak Pak ya? Karena saya dulu juga pernah sekolah ya, belajar sejarah itu kayaknya gitu ya. Tapi satu hal yang harus diketahui oleh teman-teman, Ibu Fatmawati bukan hanya sekedar pahlawan yang menjahit bendera kita saja, tapi beliau juga ikut serta dalam segala kisah hingga akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita di 17 Agustus 1945 pada masanya. Wih, keren banget kata-kata saya hari ini. Tapi kalau untuk Pak Marwan, terima kasih Bapak udah ngajak keliling-keliling. Tanya lagi, bakal cek-cek lagi nanti kalau misalnya datang ke sini pokoknya datang aja Pak Marwan, mas standby 24 jam. Oh enggak, sampai jam 4:30 aja ya Pak. Oke Pak, kita mau balik lagi ke depan boleh? Oke, kita balik ke depan. Oke, wah kita udah keliling-keliling dari tadi ya Pak Marwan ya. Bapak nggak capek? Enggak ya, udah biasa nemenin. Kadang juga pengunjung juga kadang kalau berkeliling banyak gitu kan, Pak Marwan yang jagain. Itu tadi teman-teman kita udah keliling satu rumah, baik itu dari ruang tamu, terus kemudian kita ke ruangan foto-foto yang ibarat kata aktivitasnya Ibu Fatmawati, dan tadi ke dalam. Saya ucapin terima kasih banget Pak, udah mau ajak saya jalan-jalan, udah mau ajak saya keliling-keliling rumah gitu ya. Sekali lagi nih saya mau persilakan Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan mengenai harapan tentang cagar budaya sejarah ini kepada pemirsa. Ya, harapan saya, marilah kita bersama menjaga sejarah ini, dan marilah sebagai generasi muda untuk mengetahui sejarah yang sebenarnya bagaimana sosok Fatmawati. Itu saja ya Pak ya. Pokoknya jangan lupa berkunjung. Nah, kali ini teman-teman semuanya itu tadi untuk perjalanan kita di kali ini, di episode yang satu ini mengenai cagar budaya sejarahnya Kota Bengkulu. Dan yang pasti intinya adalah
teman-teman harus mengenal sejarah tidak hanya dari sekedar buku atau cerita dan dongeng belaka, tapi coba untuk datangi tempatnya dan lihat langsung kisah aslinya bagaimana. Terima kasih untuk yang sudah nonton dari tadi, dari awal sampai dengan ending Putri Jalan-Jalan dalam Rumah Ibu Fatmawati. Kita akan ketemu lagi di segmen yang penuh inspirasi, penuh motivasi. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap ikutin segmen-segmen dan episode selanjutnya. Saya Putri Rahayu dan Bapak Marwan pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.